warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khalilu addal amanata wa nashal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Fassalatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan langkah kita, menuntun hati kita untuk menuntut ilmu di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menulis untuk kita semuanya pahala yang berlimpah, dan juga semoga Allah curah kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir, dan insyaallah kita akan membahas ayat teragung yang ada dalam Al-Quran, yaitu ayat Al-Kursi. Kita tahu bahwa Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat, ayat kursi adalah ayat yang teragung. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Mundir. Rasulullah bersabda, wahai Abu Mundir. Ini kunyah atau nama sebutan untuk Ubay bin Ka'ab. Atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah kamu wahai Abul Mundir, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Qala, dia mengatakan, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Beliau menjawab, ani Ubay, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala ya Abul Mundir, Nabi kembali mengulangi pertanyaan yang sama. Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah kamu apa ayat yang paling agung? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursi. Disebutkan di ayat yang lain ayatul kursi. Dia menjawab ayatul kursi. Fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahnikal ilmu Abul Mundir. Maka Nabi SAW menepuk dada sang Abu Mundir Ubay dan mengatakan, selamat atas ilmu yang Allah anugerahkan kepada Abul Mundir. Hadis ini menyatakan bahwa ayat kursi merupakan ayat yang teragung yang ada dalam Al-Quran. Di samping itu, ayat kursi memiliki keutamaan, yaitu menjadi salah satu sebab masuk surga. Disebutkan sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man qara ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin. Barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat fardu,
lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Artinya membaca ayat kursi ini di setiap akhir salat fardu, selesai salat, itu memiliki keutamaan sebab seseorang itu masuk surga. Di antara juga keutamaannya disebutkan bahwa ayat kursi menjadi sebab terjaganya seorang muslim dari gangguan syaitan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wakilani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan." Rasulullah SAW pernah menugaskan aku untuk menjaga zakat Ramadan, itu zakat fitrah, ya sebelum dibagikan. Fa'atani atan faja'ala yahthu min at-ta'ami fa'akhadtuhu. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang mencoba untuk mengambil harta zakat itu berupa makanan, diambil, ditaruh di kantongnya, dan Abu Hurairah berhasil menangkapnya. Kemudian waqultu, Hurairah mengatakan, "Wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, saya akan melapormu ke Nabi SAW. Qala, orang ini mengatakan, "Inni muhtajun wa alayya 'iyalun wa li hajatun syadidah." Saya ini orang miskin dan saya punya anak-anak yang membutuhkan makanan. Kemudian fakhallaitu anhu. Kemudian Abu Hurairah merasa kasihan. Ini orang mencuri karena butuh. Ya, dia butuh, anaknya juga butuh makan. Akhirnya Abu Hurairah fakhallaitu, maka saya biarkan dia pulang dengan syarat jangan balik lagi. Kemudian keesokan harinya Nabi bertanya, "Ya Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawanmu semalam?" Maka Nabi SAW, Abu Hurairah mengatakan, dia mengeluhkan bahwa dia orang yang miskin, membutuhkan, dan anaknya juga kelaparan. Akhirnya siapa membiarkan dia? Maka dia mengatakan, innahu qad kadzabaka wa sayauд. Dia berdusta, dia pasti akan balik lagi. Abu Hurairah ketika mendengar sabdanya begitu, beliau yakin bahwa orang tersebut nanti malam akan balik lagi. Maka Abu Hurairah pun kembali berjaga-jaga, ya, mengintai orang yang akan datang itu. Ternyata sama, benar, malamnya datang lagi mengambil makanan dan Abu Hurairah kembali menangkapnya. Pun sama, dia mengaku dia orang yang membutuhkan, anaknya juga butuh makanan. Akhirnya Abu Hurairah pun merasa kasihan, dilepas lagi. Besok pun demikian, ketemu Nabi sampaikan, "Apa yang dilakukan tawanmu semalam?" Sama, Abu mengatakan, dia mengatakan dia orang yang butuh. Akhirnya ibadah saya lepas. Nabi mengatakan, "Amma waqad kadzabak wa sayauд." Dia berdosa, dia pasti baik lagi. Yang ketiga kalinya benar, dia baik lagi. Dan Abu Hurairah di kali yang ketiga ini rasanya ini gak akan dibiarkan, pasti akan dilaporkan ke Nabi SAW. Kemudian apa? Ketika malam yang ketiga itu, dia mengatakan, orang yang mencuri ini, "Da'ni u'allimka kalimatin yanfa'uka Allahu biha." Ini Abu Hurairah sekarang ketika sudah 3 kali orang itu berarti enggak balik lagi, ternyata balik lagi. Sekarang Abu Hurairah mengatakan, "Saya tidak akan membiarkan malam ini, saya akan laporkan ke Nabi SAW karena kau sudah berdosa 2 kali." Orang ini mengatakan, "Biarkan aku, saya akan mengajarkanmu beberapa kalimat yang kalimat ini akan Allah beri manfaat untukmu." Ini Abu Hurairah dijanjikan akan diajarkan suatu ilmu. Dan Abu Hurairah merasa, oh ini kayaknya mantap juga. Akhirnya, oke, siap, apa itu? Kata orang ini,
Idza awaita ila firashik faqra ayatul kursi. Jika kau hendak tidur malam, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayat, sampai selesai ayatnya. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Kalau kamu baca ayat kursi ketika mau tidur, maka Allah akan senantiasa menjagamu dari keburukan dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai waktu pagi. Setelah itu Abu Hurairah mengatakan, fa khallaitu sabila. Saya pun membiarkan dia pergi. Tapi sekarang gue dapat ilmu baru ini. Keesokan harinya Nabi tanya lagi, ma fa'ala asirukal bariha, apa yang kau lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Qultu, Abu Hurairah mengatakan, semalam ya Rasulullah, dia mengatakan bahwa akan mengajarkan aku satu kalimat yang itu bermanfaat untukku. Dia mengatakan bahwa jika engkau itu mau tidur, baca ayat kursi, niscaya kau akan terjaga dari keburukan, itu Allah akan menjagamu dan syaitan gak akan mendekatimu. Akhirnya aku pun membiarkan dia pergi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Sungguh apa yang disampaikan oleh dia itu benar. Tapi ingat, dia itu sang pendusta ulung. Tapi dalam hal ini dia benar, tapi dia ingat seorang pendusta. Ta'lam man tukhatibu mundu thalath layal ya Abu Hurairah. Tahukah kamu siapa yang kau tawan itu selama 3 malam itu? Boleh mengatakan, lah, saya enggak tahu. Dia mengatakan, dzaka syaitan. Itu syaitan. Sejatinya 3 malam itu yang datang mengambil harta zakat itu adalah syaitan yang menjelma. Dan Nabi membenarkan apa yang disampaikan oleh syaitan, sehingga jadi ilmu bahwa benar membaca ayat kursi ketika mau tidur memiliki keutamaan. Allah akan menjaga sang hamba tersebut dan syaitan tidak mendekatinya. Ini diantara keutamaan membaca ayat kursi. Maka hendaknya seorang muslim sebelum tidur memastikan untuk membaca ayat kursi karena memiliki keutamaan yang sangat agung. Baik, sekarang kita bertanya, kenapa ayat kursi ini termasuk ayat teragung dalam Al-Quran? Para ulama mencoba untuk beristihad, apa rahasia di balik ayat ini sehingga dia menjadi ayat teragung. Ternyata kata ulama, ayat ini menjadi ayat teragung karena mengandung tentang tauhidullah. Ayat ini murni berbicara tentang tauhidullah, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya dan tentang sifat dan perbuatannya. Sehingga ayat ini menjadi ayat yang teragung. Sehingga kaidahnya segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah akan menjadi agung, karena Allah zat yang maha agung. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa surat atau ayat kursi ini mengandung 10 kalimat yang masing-masing kalimat itu memiliki kandungan makna yang sangat agung dan luar biasa, dan semua itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada yang mengatakan ayat kursi ini sebagai jawaban atas pertanyaan man huwallah, siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Jawabannya Allahu la ilaha illahu. Allah dialah satu-satunya Tuhan sesembahan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Ini berbicara tentang tujuan penciptaan manusia, bahwa kita diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Dan Allah menegaskan dalam ayat ini
bahwa dialah satu-satunya zat, satu-satunya sesembahan yang hak untuk diibadahi. Maka ayat ini, kenapa kita diminta untuk siang malam setiap habis salat dianjurkan untuk baca sebagai pengingat bahwa kita diciptakan untuk mewujudkan ibadah hanya untuk Allah. Inilah hakikat makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tahu dalam realita banyak Tuhan-Tuhan yang disembah. Benar apa benar, Pak? Benar. Sejak zaman dahulu ada yang nyembah bintang, nyembah matahari, nyembah patung. Mungkin zaman kita sekarang ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah kecoa, ada yang nyembah dewa-dewa, macam-macam. Ya, itu sesembahan. Tapi ingat, sesembahan Tuhan yang berhak diibadah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika huwal haq wa man tad'una min dunihi huwal batil. Yang kalian sembah itu adalah Allah yang hak, dan semua yang kalian seru selain Dia semua itu batil. Ini penegasan tentang tauhid uluhiyah yang bermakna memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan Al-Hayyul Qayyum. Ini kalimat yang kedua. Al-Hayyu Al-Qayyum, dua nama Allah yang husna. Al-Hayyu kita terjemahkan yang maha hidup. Apa maksudnya maha hidup? Fahuwal hayyu hayatan kamilatan la yataqaddamha adamun wa la yalhaquha fana'un. Allah maha hidup artinya kehidupan Allah tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan berakhir dengan kehancuran atau kematian. Itu al-hayy. Adapun manusia, ia hidup, tapi hidupnya manusia tidak sempurna. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada. Setelah ada dihidupkan oleh Allah Ta'ala akan berakhir dengan kematian. Sehingga kehidupan Allah adalah kehidupan yang kamilah, yang maha sempurna. Al-Qayyum ay al-Qaimu binafsihi. Allah berdiri sendiri, artinya tidak membutuhkan kepada siapapun. Al-Muqimu jami'a khalqihi bil ijadi wal rizqi wat tadbir. Dan Allah juga yang mengurus semua makhluknya. Artinya selain Allah semuanya itu bisa hidup, bisa berbuat atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah lah yang mengurus makhluknya, dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Qaimun bi nafsi, artinya dia Allah berdiri sendiri, dan di samping itu Allah juga yang mengurus makhluknya terus-menerus. Sehingga ini sifat Allah yang sangat agung. Allah memiliki kehidupan yang mutlak, yang sempurna, dan Allah mengurus makhluknya dengan sempurna, sehingga dialah yang berhak disembah. Allahu la ilaha illahu. Kenapa Allah berhak disembah? Karena dialah satu-satunya zat yang memiliki kehidupan yang sempurna, dan dialah yang mampu menggerakkan alam semesta ini, yang mengurus alam semesta dengan sebaik mungkin. Adapun manusia, namanya manusia memiliki keterbatasan yang sangat banyak, sehingga tidak pantas disembah. Hanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah.
Fahuwa al-ghaniyyu 'an jami' khalqihi la yahtaju ila al-malaikah wala ila al-'arsy wala ila ahad min 'ibadihi. Dia itu zat yang maha kaya, tidak butuh kepada siapapun, tidak butuh kepada malaikatnya, tidak butuh kepada arasnya, tidak butuh kepada hamba siapapun itu. Allah ghaniyun an khalqi, ghaniyun 'anil 'alamin. Justru sebaliknya, makhluknya lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah." Wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya fuqara, fakir. Apa itu fakir? Membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, tetap kita hamba yang fakir. Kita bukan siapa-siapa kalau bukan Allah yang memberikan itu kepada kita. Maka apa yang kita sombongkan? Semua kita itu milik Allah. Allah yang mengurus kita semuanya. Jadi Al-Hayyul Qayyum, Allah maha sempurna hidupnya, dan Allah maha kuasa mengurus semua makhluknya, dan Allah sedikit pun tidak membutuhkan hamba. Wa huwal ghaniyyul hamid, dan dia maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian Allah melanjutkan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nikam yang ketiga, dia tidak merasa ngantuk dan tidak pula tidur. Ini menunjukkan kesempurnaan hidupnya Allah. Allah tidak pernah, tidak akan mungkin merasa ngantuk apalagi tidur. Allah senantiasa mengurus hambanya setiap detik. Dan Allah menafikan sifat nu'as atau ngantuk dan tidur untuk menunjukkan bahwa Allah senantiasa mengurus makhluknya kapanpun. Sehingga kita sebagai hamba yang fakir, yang membutuhkan rahmat Allah, jangan pernah bosan untuk mengangkat tangan pada Allah Subhanahu wa taala kapanpun itu. Allah enggak pernah tidur, Allah enggak pernah ngantuk, sentiasa jaga, mendengar seruan sang hambanya, mendengar setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Itu Allah. Beda dengan manusia. Datang ke rumah seorang yang kaya, ada kebutuhan, maaf Pak, lagi tidur fulan. Manusia. Tapi Allah, kapanpun kita minta kepada Allah, Allah mendengar, Allah mengabulkan setiap permohonan sang hamba. La ta'khudhu sinatun wala naum. Ini menunjukkan kesempurnaan hidupnya Allah, kesempurnaan al-qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisiku? Tidak ada yang bisa kecuali setelah mendapatkan izinku. Saking agungnya Allah Subhanahu wa taala, nanti dari kiamat tidak ada seorang pun dari hambanya yang berani memberi syafaat pada orang lain, memberi pertolongan, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan agungnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang pun dari hambanya yang bisa memberi syafaat pada orang lain kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi pun sallallahu alaihi wasallam nanti ketika akan memberi syafaat pada umatnya, beliau pun datang berdiri di bawah arasnya dan mengatakan, ummati ummati ya Rabb, umatku umatku. Setelah itu baru Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah, isfa' tusyaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kau akan diberi, dan mintalah untuk diberi syafaat, engkau akan diberikan untuk diberi izin untuk beri syafaat. Sampai Nabi sekalipun harus minta izin kepada Allah untuk memberi syafaat. Ini menunjukkan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kelewat ya. Maaf. Yang pertama saya ulangi, Allahu la ilaha illahu. Yang kedua, Al-Hayyul Qayyum.
Yang ketiga, la ta'khudhu sinatu wa la naum. Yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Potongan ayat ini menggambarkan tentang bahwa Allah lah yang menguasai, yang memiliki alam semesta ini, yang di langit, yang di bumi, semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Maha memiliki segalanya. Semua yang kita miliki hakikatnya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mendapatkan titipan saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu. Kapanpun Allah berkehendak untuk mengambilnya, Allah berhak untuk itu, karena itu miliknya. Lahu ma fis samawat, apapun yang ada di langit itu milik Allah. Apapun yang di bumi, apapun itu bentuknya, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan Allah itu mencakup alam semesta. Kenapa? Dia Rabb, Al-Malik, Al-Malik. Dia raja dan dia memiliki segalanya. Ini Allah yang kita sembah. Maka ayat seperti ini hendaknya membangkitkan semangat dan jiwa kita bahwa Rabb yang kita sembah itu Rabb yang memiliki alam semesta ini, semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta kepada Allah apa yang kita inginkan, karena Allah mampu melakukan semua hal. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisinya? Tidak ada kecuali yang telah mendapatkan izin dari wa ta'ala. Kemudian berikutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang di hadapan kalian, di hadapan mereka, wa ma khalfahum, di belakangnya. Jadi ilmu Allah itu maha luas. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, Allah tahu semuanya. Disebutkan dalam ayat yang lain, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sebenarnya Allah itu tidak ada satupun yang tersembunyi dari ilmunya, baik di langit maupun di bumi. Dimanapun kita berada, Allah tahu. Ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surah yang lain, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabb kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Semua Allah tahu. Maka waspada dari melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai. Dan pengetahuan Allah atau ilmu Allah itu sangat detail, ya, sangat detail. Disebutkan dalam ayat, ya, misalnya di surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan melata pun satupun di kaum ini, termasuk manusia di dalamnya, melainkan Allah yang memberi rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah mengetahui di mana tempat mereka berada itu. Hewan-hewan dan semua Allah tahu di mana tempat beradanya. Dan ketika mati pun Allah tahu kemana mereka akan berakhir. Ini saking detailnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat disebutkan bahwa wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allah memiliki kunci-kunci ilmu ghaib yang tidak ada yang tahu kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah tahu apa yang ada di darat dan di laut. Apapun yang ada di daratan, jumlah pohon kayu, berapa daunnya, di mana saya tumbuh, semua Allah tahu detail. Dan juga di lautan, ya, berapa jumlah ikannya, berapa kedalamannya, seterusnya semua Allah tahu itu. Ya'lamu fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu. Bahkan tidak ada satu daun pun yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya. Bahkan tidak ada satu biji pun di kegelapan malam di bumi, ada satu yang basah, satu yang kering,
melainkan semua itu Allah tahu dan semua itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini menggambarkan kepada kita bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Al-Alim, yang maha mengetahui. Maka kita sehebat apapun ilmu kita, maka kita tidak ada apa-apanya. Maka di ayat berikutnya Allah menegaskan betapa manusia itu ilmunya sangat cetek. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada seseorang pun yang dapat meliputi ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Maknanya yang pertama kata para ulama, bahwa kita tidak tahu tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya kecuali sebatas yang Allah beritahukan kepada kita atau Nabi SAW. Saya itu nggak tahu. Atau yang kedua, perbandingan ilmu Allah dengan kita sangat jauh. Kita tahu hanya sebatas apa yang Allah kasih tahu tentang ilmu-ilmu agama atau ilmu dunia. Ilmu-ilmu dunia yang sekarang diketahui oleh manusia, itu Allah yang izinkan ilmu itu terungkap. Sebatas yang Allah izinkan, apapun itu ilmunya, ya, teknologi yang berkembang itu sebatas yang Allah izinkan. Dan Allah izinkan sesuai yang Allah kehendaki. Mungkin nanti ke depan Allah berkehendak ada ilmu lain yang muncul yang sekarang belum diketahui. Itu semuanya atas kehendak Allah. Manusia tahu ilmu itu hanya sebatas yang Allah tunjukkan kepada mereka. Kalau Allah enggak berikan itu, mereka enggak tahu, siapapun dia, sejenis apapun itu manusia, kalau Allah enggak berikan ilmu kepada dia, tidak akan tahu, ya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya meliputi langit dan bumi. Kursi itu adalah satu makhluk Allah yang sangat besar. Ya, disebutkan bahwa kursi itu ada di langit yang ketujuh, di atas yang ketujuh. Dan di atas itu ada arsy. Dan arsy Allah itu, dan Allah beristiwa di atas arsy lebih besar daripada kursi. Bayangkan, kursi saja disebutkan ayat ini meliputi langit dan bumi. Bagaimana arsy Allah Subhanahu wa taala tentu lebih besar lagi dan lebih agung lagi. Disebutkanlah sebuah riwayat, ya, Atsar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, antara langit dunia dengan langit setelahnya, kita tahu langit itu ada 7 lapis ke atas. Langit pertama, langit dunia, jaraknya dan langit yang kedua itu perjalanan 500 tahun. Ya. Wa ma baina kulli sama'in masirata 500 aman, dan setiap langit itu ke berikutnya jaraknya sama, 500 tahun. Wa ma baina as-sama'i as-sabiyah wal kursi, dan jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi itu masirah 500 juga sama, 500 tahun. Wa ma bainal kursi wal ma masirata 500 am, juga sama, antara kursi dan air itu juga sejarak 500 tahun. Wal arsy 'alal ma wallahu azza wa jalla al arsy ya'lam ma antum, dan antara air dengan arsy itu sejarak 500 tahun juga. Dan arsy Allah itu di atas air, dan Allah beristiwa di atas arsy. Ini asar ini, atau ini menggambarkan bahwa makhluk Allah yang bernama kursi itu sangat besar, dan arsy-nya pun lebih besar daripada kursi. Ini menunjukkan betapa Allah Maha besar dan Maha agung. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Katakan di sini, wala yuzkirullaha wala yut'ibuhu wala yashukku 'alaihi hifdhus samawati as-sab' wal ardi wa ma fihi min al-khalq. Bahwa Allah, tadi di awal kita katakan Allah mengurus alam semesta ini, Al-Qayyum,
Tapi di potongan ini mengatakan Allah tidak pernah merasa lelah atau capek atau keberatan dalam mengurus atau menjaga langit dan bumi. Allah mengurus semua alam semesta dan Allah tidak merasa capek dengan hal itu. Allah Maha sempurna, Maha segalanya. Sehingga apapun yang Allah perbuat itu berdasarkan atas kesempurnaannya. Sehingga tidak ada sedikit pun sifat yang kurang disematkan kepada Allah. La, semuanya adalah sempurna. Nama-namanya sempurna, Asmaul Husna. Sifat-sifatnya mulia, sempurna. Semua yang Allah lakukan juga sempurna. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah menjaga langit dan bumi dan tidak sedikit pun membuat Allah itu berat. Kenapa? Allah Rabbul Alamin. Allah yang menguasai dan memiliki semuanya. Kemudian Allah firman dengan firman-Nya wa huwal aliyyul azim. Ini dua nama Allah yang husna. Di ayat ini ada 5 nama Allah disebutkan. Yang pertama Allah. Allah itu nama intinya. Semua nama lainnya kembali ke Allah. Ar-Rahman salah satu nama Allah, Ar-Rahim salah satu nama Allah, Al-Hayyu salah satu nama Allah. Enggak sebaliknya. Enggak dibilang Allah dia nama Ar-Rahman, tidak. Karena Allah nama inti. Ya, selain nama itu semua kembali kepada Allah. Dan yang keempat Al-Ali. Dan yang kelima Al-Azim. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Aliyyu Al-Azim. Ada 5 nama Allah yang disebutkan di ayat kursi. Dan Al-Aliyyu itu bermakna yang maha tinggi. Ketinggian Allah itu bermakna tinggi zatnya. Allah berada di atas langit yang ke-7, beristiwa di atas arasy-Nya. Ini tinggi zat. Dan tinggi sifatnya. Sifat Allah maha tinggi semuanya. Dan tinggi al-qahar, artinya tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tinggi, maha kuasa atas segalanya. Wa huwal aliyyul azim. Al-azim maha agung, maha besar. Dan Allah menutup ayat ini dengan al-azim, menunjukkan bahwa karena Allah maha agung sehingga Allah melakukan semua apa yang disebutkan di sebelumnya. Allah mengurus hambanya, ya, siang malam. Allah enggak pernah tidur. Allah enggak pernah ngantuk. Allah enggak pernah merasa capek ketika mengurus hamba. Semua itu karena Allah maha sempurna. Karena Allah maha sempurna, sehingga ayat ini hendaknya senantiasa kita baca dan kita ingat-ingat kandungan yang terkandung di dalamnya. Saya ulangi, kenapa kita dianjurkan? Ya, setiap hari kalau kita sholat fardu 5 kali kita dianjurkan untuk baca ayat ini. Sebelum tidur pun dianjurkan untuk baca ayat ini. Untuk apa? Untuk mengingatkan kandungan ini. Kalau kita mengerti ayat ini, memahaminya, mentadabburinya, mengamalkan kandungan-kandungannya, maka kita akan terbebas dari kesyirikan. Kenapa? Karena ayat ini mengajarkan kita tentang hakikat ketauhidan, memurnikan tauhid. Dari awal ayat Allah telah menegaskan Allahu la ilaha illahu. Dan ingat, mewujudkan tauhid ini adalah tujuan kita diciptakan. Kita semua hafal ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku, untuk beribadah hanya kepadaku. Sehingga ayat ini hendaknya menjadi perhatian kita. Ajarkan keluarga kita, ingatkan mereka untuk mengamalkan sunnah membaca ayat kursi. Pertama di setiap akhir selesai salat fardu. Yang kedua sebelum tidur. Ingatkan, jangan lupa baca ayat kursi sebelum tidur. Biasakan itu, ya. Minimal kalau kita enggak baca zikir yang lainnya, minimal jangan terlewat ayat kursi. Harapannya kita tidur dalam keadaan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak diganggu oleh setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
mudahkan kita semuanya untuk senantiasa mentadabburi ayat ini dan mengamalkan kandungannya, serta mengajarkan keluarga kita untuk bisa mengamalkan atau membaca ayat ini sebelum tidur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahnya semua untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, demikian yang disampaikan. Bagi yang mungkin barangkali ada yang bertanya, dipersilahkan. Jika ada pertanyaan, ada waktu berapa menit lagi? Tidak ada? Alhamdulillah ya. Artinya paham semua. Saya simpulkan ya. Jadi kita ketahui bahwa ayat kursi merupakan ayat teragung dalam Al-Quran. Tadi saya katakan ayat Quran itu berapa jumlahnya? Masih ingat? 6.236 ayat. Kata ulama begini ngafalnya. Jadi 6 kiri kanan, tengah-tengahnya itu 23. 23 itu masa dakwah Nabi SAW. Ya, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, 23. Jadi 6 kiri kanan, tengahnya masa dakwah Nabi, 6.236 ayat. Ini jumlah yang masyhur ya. Nah, ayat yang teragung dari 6.000 sekian itu adalah ayat kursi. Kenapa? Karena ayat kursi mengandung tentang tauhidullah ta'ala ya, tentang tauhid Allah, tentang nama Allah, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan ayat ini ayat yang sangat spesial, yang sangat istimewa. Yang kedua di antara keutamaan ayat kursi adalah kita diajar ayat kursi dapat mengusir syaitan atau terjaga dari gangguan syaitan atau mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala. Jika kita baca sebelum tidur, kita akan mendapatkan penjagaan sampai pagi, dan kita akan dijauhkan atau terjauhkan dari syaitan sampai pagi hari. Begitu pula ayat kursi sebab masuk surga jika kita merutinkan membaca ayat ini di setiap selesai sholat fardu. Dan ayat kursi ini di dalamnya mengandung 10 kalimat. Nanti pulang ke rumah kita akan baca lagi ayatnya, cek gitu ya, 1, 2 hitung. Jadi satu bagian itu dipahami lagi, baca ulang. Ya, 10 kalimat yang semua itu berbicara tentang Allah. Siapa Allah? Itu ayat kursi menjawab secara global, dan itu sangat inti ya, nama-nama yang sangat inti, juga sifat yang menunjukkan tentang kebesaran Allah dan kesempurnaannya, dan di dalamnya mengandung 5 nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, baik membacanya dan juga mentadabburinya. Amin wa amin. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.